Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, pelajaran dari Raja Uzia atau Asaria. Jadi nama Uzia itu juga Asaria sama aja saudaraku ya. Itu orangnya sama. Di pelajaran dari Raja Uzia atau Asaria, kesombongan yang menyebabkan kejatuhan. Kalau saudara mau baca kisah dari Raja Uzia atau Asaria ini, itu ada di 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 1-7 dan 2 Tawarik pasal 26. Ini adalah kerajaan Yehuda ya. Jadi ini Raja Yehuda. Raja Uzia itu disebut dalam 2 Raja-Raja pasal 15, sedang di Tawarik pasal 26, 2 Tawarik pasal 26 itu disebut Asaria. Jadi orangnya sama aja saudaraku ya. Baik, Uzia atau Asaria ini adalah raja ke-10 Yehuda yang memerintah dengan sukses secara militer dan ekonomi. Namun kesombongannya menyebabkan kejatuhannya. Dalam zamannya pemerintahan yang kuat dan berhasil itu terbentuk saudaraku. Uzia naik tahta pada usia 16 tahun dan memerintah selama 52 tahun. Cukup lama saudaraku ya. 2 Raja-Raja 15 ayat 1-2, 2 Tawarik 26 ayat 1-3. Dan ia membawa kejayaan bagi Yehuda dengan memperkuat pertahanan kota-kota dan membangun menara di Yerusalem dan di padang gurun. 2 Tawarik 26 ayat 9-10. Uzia juga memimpin kemenangan militer melawan orang Filistin, melawan Arab dan melawan Meunim. Ya, kita bisa baca di 2 Tawarik 26 ayat 6-8. Uzia atau Asaria ini juga mengembangkan pertanian dan ekonomi dengan banyak peternakan dan ladang yang makmur. Jadi luar biasa ya. Di zamannya dia itu pertanian dan peternakan itu begitu berhasil ya. Di 2 Tawarik 26 ayat 10 kita bisa baca itu. Kunci keberhasilannya adalah ia mencari Tuhan di bawah bimbingan mulai dari Nabi Zakaria, di bawah bimbingan Nabi Zakaria ya. Dan selama ia setia, Tuhan membuatnya berhasil. Tapi saudaraku, ya sekali lagi raja-raja juga punya kelemahan. Dia jatuh dalam kesombongan. Setelah sukses besar, Uzia menjadi sombong dan mencoba membakar dupa di bait suci. Suatu tugas yang hanya boleh dilakukan oleh imam. Jadi dia ngerasa, aku raja yang berhasil, maka aku mau bakar dupa di bait suci. Padahal itu tugasnya imam. Dan saudara tahu bangsa Israel itu ketat dengan aturan-aturan seperti itu dan Tuhan sudah mengaturnya. Tidak boleh ada yang mempersembahkan dupa atau membakar dupa selain imam, saudaraku. Nah, Uzia merasa aku kan raja yang sudah bawa sukses besar, sudah bawa keberhasilan. Jadi pasti Tuhan izinkan saja saya bakar dupa. Dan ternyata Tuhan tidak suka dengan kesombongan dari Uzia ini, saudaraku. Ketika Imam Asaria dan 80 imam lainnya menegurnya, bahwa raja nggak boleh kayak gitu, Raja Uzia. Itu tugas kami, bukan tugas Anda gitu ya. Maka Raja Uzia ini marah, saudaraku. Tetapi waktu dia marah itu, menarik sekali ceritanya, kusta itu tiba-tiba muncul di tubuhnya. Jadi dia marahin imam nih. Itu imam bilang, itu bukan tugas kamu, sang Raja Uzia. Uzia bilang, gue yang bawa kemakmuran, kira-kira kayak gitu ya bahasa sederhananya si Uzia atau Asaria ini. Maka akhirnya ketika dia memarahi imam, tiba-tiba kusta itu muncul di tubuhnya sebagai hukuman langsung dari Tuhan. Kita bisa baca di 2 Tawarik 26 ayat 17 sampai yang ke-20. Dan akhir hidupnya Uzia ada di pengasingan, saudaraku. Karena penyakit kustanya, Uzia harus tinggal rumah terpisah dan tidak dapat lagi memerintah. Karena kusta di zaman dulu itu harus diasingkan, saudaraku ya. Kita tahu lah ya dari cerita-cerita di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama, kalau orang kusta itu nggak boleh tinggal bareng gitu ya sama yang lain, karena dipercaya menularkan penyakitnya. Ya. Jadi nggak bisa
menjadi raja si Usia ini lagi. Ya. Putranya Yotam menjadi wakil raja sampai kematiannya. Ya. Di 2 Raja 15 ayat 5, 2 Tawarik 26 ayat 21. Setelah meninggal, ia tidak dimakamkan di pekuburan raja, tetapi di tempat terpisah karena kustanya. Jadi dia nggak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, kira-kira gitu ya kalau kita di Indonesia. Itu 2 Tawarik 26 ayat 23, saudaraku. Jadi bayangkan saudara, yang mungkin kelihatan sepele, dia membakar dupa saja, saudara, di bait suci, sesuatu yang bukan tugasnya, yang sangat sakral, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh imam keturunan Harun, ya keturunan Lewi, tetapi dia melakukannya, saudaraku. Dan dia sombong, waktu ditegur, dia nggak mau dengar. Ya, saya pikir-pikir waktu misalnya dia ditegur, dia bertobat, pasti Tuhan juga tidak memberikan kusta. Tapi karena dia marah, akhirnya dia langsung mendapatkan kusta itu, saudaraku. Jadi Raja Usia itu memulai dengan baik, tetapi jatuh karena kesombongan. Dia diberkati ketika dia setia, taat kepada Tuhan, tapi dihukum karena melanggar aturan yang Tuhan sudah buat secara khusus untuk bait suci. Dan dari sini kita mengerti bahwa keberhasilan tidak boleh membuat kita merasa lebih besar dari Tuhan. Jadi awal yang baik yang dibawa oleh Usia atau Asaria ini tidak menjamin akhir yang baik, saudara ya. Jadi keberhasilan sejati datang saat kita berjalan dalam kehendak Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Si Usia atau si Asaria ini ngerasa, aku sudah bawa Israel atau bawa Yehuda ke kemakmuran, maka aku berhak memperbakar dupa di bait suci. Jadi dia merasa dirinya udah lebih besar daripada aturan Tuhan. Ya. Kemudian Usia menjadi kuat dan sukses, tapi menjadi sombong. Dari situ kita belajar kesombongan itu merusak segalanya. Waktu kita sudah ada di berhasil melakukan sesuatu, saudaraku, mungkin secara sederhana, jangan kita mengambil kemuliaan Tuhan. Ya. Jangan sombong. Jangan kita melakukan suatu tugas yang seharusnya bukan menjadi tugas kita. Ya. Jadi kesombongan kadang itu diekspresikan dengan mengambil alih semuanya, padahal sudah ada aturannya. Ini nggak boleh begini, saudaraku ya. Dia ngerasa lebih besar dari Tuhan. Ia mencoba memasuki bait suci untuk membakar ukupan, sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh imam. Ya, jadi kalau kita baca 2 Tawarik 26 itu, ya, dikatakan 2 Tawarik 26 ayat 16, saya bacakan ya. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Tuh kan, setelah menjadi kuat, dia menjadi tinggi hati. Berapa banyak orang yang setelah merasa banyak duitnya, merasa sudah banyak tabungannya, sudah merasa kuat, sudah merasa punya penghasilan yang mapan, ya, dia udah ngerasa tinggi hati, dia lupa sama Tuhan. Saya lanjutkan, sehingga ia melakukan hal yang merosot, ya, yaitu ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Jadi sombong ya, itu kan tidak boleh, saudaraku, tapi dia ngerasa dirinya berhak karena dia udah membawa Yehuda kepada kemakmuran. Nah, kesombongan adalah musuh tersembunyi, saudaraku, yang muncul saat kita merasa sudah bisa sendiri. Kalau kita udah ngerasa bisa sendiri, maka kesombongan itu akan muncul. Keberhasilan bisa menjadi ujian terbesar bagi kita. Jadi hati-hati dengan keberhasilan. Kita semua tentu mau berhasil di dalam tugas dan bidang kita masing-masing. Tetapi hati-hati dengan keberhasilan. Semua kita harus berhasil. Tapi hati-hati dengan keberhasilan itu. Jangan sampai keberhasilan itu membuat kita sombong dan melupakan Tuhan. Saudaraku, akhir yang tragis bagaimana Usia itu hidup dalam pengasingan karena sakit kustanya mengajarkan kita untuk setia sampai akhir. Kita nggak boleh seperti Usia atau Asaria ini yang karena kesombongannya, karena tinggi hatinya, akhirnya dia diasingkan. Ia nggak bisa lagi masuk ke bait suci atau memimpin rakyatnya. Sayang sekali ya. Padahal dia membawa Yehuda kepada kemakmuran. Nah, banyak orang kan sudah di atas-atas,
akhirnya jatuh saudaraku gara-gara kesombongan dan tidak mengikuti aturannya Tuhan. Kalau dalam 2 Tawarik 26 ayat 21 dikatakan Raja Uzia sakit kusta sampai hari matinya. Dan sebagai orang sakit kusta, ia tinggal di dalam sebuah rumah pengasingan karena ia disingkirkan dari rumah Tuhan. Kita jadi ingat peristiwa COVID tuh saudaraku ya. Kalau giliran sudah terdeteksi saja COVID langsung diasingkan gitu. Nah kira-kira kayak gitulah saudaraku ya. Kalau orang sakit kusta zaman tuh langsung diisolasi saudaraku. Nah jadi nggak peduli seberapa besar keberhasilan kita saudaraku. Jika kita tidak rendah hati, jika kita sombong, Tuhan bisa mengambil semuanya dalam sekejap. Saya ulangi, tidak peduli seberapa besar keberhasilan kita, jika kita sombong, jika kita tinggi hati, jika kita nggak rendah hati, Tuhan bisa ambil semuanya dalam sekejap. Jadi mari kita jangan sombong. Ya. Saudaraku, sebagai kesimpulannya, Uzia atau Asaria ini memulai dengan baik, tapi awal yang baik bukan jaminan akhir yang baik. Diperlukan kesetiaan, diperlukan ketaatan sampai akhir. Dan keberhasilan bisa menjadi berkat, tetapi juga bisa menjadi ujian. Hati-hati. Keberhasilan bisa menjadi berkat, tapi bisa juga menjadi ujian selanjutnya dalam musim, dalam level hidup kita. Lalu kesombongan itu pasti membawa kehancuran. Lebih baik rendah hati di hadapan Tuhan daripada jatuh karena keangkuhan. Mari kita renungkan apakah dalam keberhasilan kita tetap mengandalkan Tuhan atau kita mulai merasa bisa sendiri. Tanpa Tuhan saya bisa kok. Ya, tanpa Tuhan saya bisa kok. Buktinya saya nggak berdoa, buktinya saya nggak gereja, buktinya saya nggak baca firman Tuhan, berhasil aja. Hati-hati dengan pemikiran seperti itu, saudaraku ya. Mari kita berdoa.